Tapi ada nifak dari golongan orang-orang muslimin. Secara i'tiqadi ada orang muslim yang mempelajari Islam atau orang muslim yang belajar di orientalis, tujuannya untuk menghancurkan Islam. Apakah mereka orang muslim tak sadar kalau mereka itu sedang dicuci otaknya? Mungkin sadar, mungkin tidak. Karena duit lebih besar daripada segalanya. Sekarang saya kasih contoh seperti itu. Ada enggak orang yang membela Abu Janda itu? Saya tanya Bapak Ibu, ada enggak orang yang membela Abu Janda itu? Yang membela Abu Janda itu orang kafir atau orang muslim? Ada enggak yang membela Adi Armando itu? Yang membela Adi Armando itu muslim atau kafir? Muslim. Itu baru sekecil atau mungkin bagian kecil daripada orang-orang yang kita sebutkan sebagai ahlul munafiqin, orang-orang munafik. Dan masih banyak lagi Pak. Persoalan, ada yang mengatakan bahwa mereka membantu demi sesuatu, ada kepentingan di baliknya. Terlepas daripada persoalan demikian, ini poin penting Pak. Perang antara Iran dengan Israel, apa kata mereka? Ini sama-sama punya tujuan. Iran punya misi, Israel punya misi. Israel jelas kekufuran mereka, sementara Iran juga punya misi tertentu di balik itu, kata mereka. Ada yang mengatakan Iran ini adalah kelompok-kelompok munafik yang menyembunyikan kepentingan mereka di balik kepentingan Gaza dan Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas daripada itu sekali, maka kita harus bisa memandang dengan kacamata yang baik. Mana yang pengkhianat, mana yang musuh, mana yang lawan, mana yang munafik, mana yang betul-betul kita harus. Dan ini adalah sikapnya orang muslim. Saatnya umat muslim menentukan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama besar, menuliskan dalam buku dia 30 tanda orang munafik. Ada 30 tanda orang munafik, kata Dr. Aid Al-Qarni. Dari 30 tanda munafik itu, dia kalau dalam hadis Nabi 3 saja. Ayatul munafik thalatha, tanda orang munafik 3. Tapi Dr. Aid Al-Qarni bilang bukan 3 itu secara sifat saja. Tapi kalau munafik secara i'tiqad, berkeyakinan, itu ada lebih banyak. Banyak spell. Kita ambil contoh. 30 tanda orang munafik di dalam Al-Quran Allah sebut, wa idza qamu ila salati qamu khusala. Salah satu tanda orang munafik di antara 30 tanda kata Dr. Aid Al-Qarni itu, orang yang dalam solatnya bukan karena Allah, kebermain-main dalam solatnya, tak sungguh-sungguh. Tak sungguh-sungguh solatnya. Wa idza qamu ila shalah, ketika mereka berdiri untuk melaksanakan salat, qamu kusala, mereka melaksanakan dan mendirikan salat dalam keadaan bermain-main. Ulama Al-Quran, ulama Al-Mufassirun mencoba mentafsirkan kalimat yang sederhana ini. Kamu kusala. Apa yang disebut dengan kusala di sini? Apa yang disebut dengan bermalas-malasan di sini? La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Itu dalam garis sederhananya. Tapi dalam garis besar dia apa? Mereka meremehkan Allah. Yusalluna wa la yasjuduna lillah. Mereka salat bukan untuk sujud kepada Allah, tapi mereka salat untuk menipu umat-umat muslim. Mereka salat hanya untuk menipu orang-orang beriman. Mereka salat hanya bertujuan untuk menutup diri mereka, junnah, membuat perisai bagi diri dia untuk menutupi kebohongan siapa sesungguhnya mereka. Fasaddu an sabilillah. Di balik daripada salat mereka, mereka sesungguhnya berpaling daripada Allah. Izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka tampakkan keislaman mereka, tapi mereka sembunyikan kekufuran mereka kepada Allah.
Nah, ini poin pentingnya di situ. Nanti kata dokter Ayatul Qarni ada 30. Dalam buku yang lain 40. Di dalam buku yang lain 50. Nah, nanti di dalam Al-Quran itu banyak. Ada di dalam surat Ali Imran, Al-Baqarah, ada kemudian dalam surat An-Nisa, ada kemudian dalam surat At-Taubah, dan ada surat khusus namanya Al-Munafiqun. Dan pembahasan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mana yang dibahas di dalam Al-Quran ini? Orang-orang munafik yang berada di Madinah. Yang berada di Madinah. Siapa mereka? Al-Kuffar wal-Muslimun. Orang-orang munafik, baik dari golongan orang kafir maupun dari golongan orang-orang Muslim itu sendiri. Syekh Saleh Fauzan dalam kitabnya Al-Aqidah, ini ulama besar Saudi, menuliskan buku judulnya Al-Aqidah atau Tauhid, menuliskan tentang An-Nifaq. Nifaq itu terbagi dua. Munafik itu, dia munafik dan nifak ini berbeda. Nifak itu penyakitnya, munafik itu pelakunya. Pelaku sifat nifak berarti munafik namanya. Orang yang melakukan penyakit ini, orang yang memiliki penyakit nifak berarti dia munafik. Nifak ini nama penyakit. Menuliskan dalam buku dia tentang nifak ini. Nifak itu terbagi dua. Nifakul asghar wal akbar. Nifak yang kecil dan besar. Yang kecil itu secara sifat, yang besar secara keyakinan. Yang kecil itu tiga. Seperti yang pernah kita pahami selama ini. Kalau dia berbicara, dia dusta. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Kalau dia dikasih amanah, dia mengkhianati. Ini skala kecil dalam sifat saja. Tapi ada yang jauh lebih besar, ada. Itu munafik min ahlil kuffar. Yahudi al-munafiquna min ahlil kuffar. Orang-orang Yahudi ini orang-orang munafik dari golongan orang-orang kafir. Dan dia tidak lagi munafik kecil, nifaknya tidak kecil. Tapi nifaknya sudah besar. Karena mereka sudah berkeyakinan. Satu, dia keyakinan dia berbeda dengan kita. Yang kedua, memang karakter dia pengkhianat secara global. Kadang-kadang orang Yahudi ada yang sengaja masuk Islam hanya untuk menghancurkan Islam. Orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang di antara mereka yang sengaja mempelajari Islam, tapi tujuannya untuk menghancurkan isi dalam Islam itu. Itu namanya orientalis. Orang-orang yang sengaja mempelajari Islam, tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Ini nifak dari ahlul kufar. Tapi ada nifak dari golongan orang-orang muslimin. Secara i'tiqadi ada. Orang muslim yang mempelajari Islam atau orang muslim yang belajar di orientalis tujuannya untuk menghancurkan Islam. Apakah mereka orang muslim tak sadar kalau mereka itu sedang dicuci otaknya? Mungkin sadar, mungkin tidak. Karena duit lebih besar daripada segalanya. Ini poin penting. Bagi mereka yang di akademisi mesti tahu. Karena gejolak yang dilakukan oleh kaum munafik ahlul kufar yang mencuci otak ahlul muslimin, orang-orang muslimin adalah melalui jalur ilmu. Maka disebutlah jalur orientalis. Karena mereka berdebat di situ. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kata Allah gunakan kalimat qasam. Hei manusia orang-orang beriman, wallahi ya'lam innaka la rasul. Sesungguhnya Allah sadar bahwa engkau itu adalah rasul. Tahu betul. Karena Allah yang memberikan label rasul. Tapi Allah juga betul-betul tahu bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu betul-betul orang-orang pendusta. Satu. Kemudian kata Wahbah Zuhaili, ada kalimat junnatun di dalam Al-Quran, dalam surat tersebut, dalam ayat tersebut. Bertujuan Allah sandarkan kalimat wiqayah ini kepada orang munafik tadi. Untuk Allah kata ingin melihat di mana letak persembunyian orang-orang munafik di balik keislaman dia. Maka mereka gunakan kalimat itu junnah, perisai. Junnah itu artinya perisai. Tameng. Mereka punya sifat munafik tapi mereka tidak zahirkan. Mereka tutuplah. Inilah yang disebut dengan tameng, junnah.
wiqayatan wa satran minal qatli was sab' wa akhadhal amwal. Mereka tutupi diri mereka dengan ibadah, dengan salat, dengan keislaman mereka. Tapi di balik itu sesungguhnya mereka mengambil harta orang-orang muslimin. Mereka membunuh orang-orang muslimin. Mereka pura-pura beriman sama seperti orang-orang muslimin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, kami beriman. Ketika mereka bertemu dengan para ahlus syayatin wal kuffar, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama dengan kalian. Ketemu dia dengan orang kafir, dia bilang kami orang kafir. Ketemu mereka dengan orang-orang muslim, dia bilang kami orang-orang beriman. Nah, inilah yang disebut dengan al-munafiqun. Tu'jibuka ajsamuhum, kata Allah. Lihat badan-badan mereka, membuat kita seolah-olah terpedaya dan tertipu dengan kehebatan mereka. Apa maksudnya? Mereka punya kelebihan, kekuatan. Mereka punya segalanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sebenarnya menunjukkan kepada kita banyak orang-orang ahlun nifaq yang besar di tengah umat muslim. Kalau dia kufur, sudah nampak kafir jelas. Tapi kalau dia munafik, dari golongan orang-orang muslim, kita tidak tahu Pak. Mana musuh, mana kawan, mana lawan. Itu kita tidak tahu. Disinilah kemudian kata Allah, karakter-karakter orang munafik itu perlu diketahui oleh orang-orang muslim dan orang-orang beriman. Agar dia bisa membedakan mana adu, mana musuh, mana kawan, mana sahib. Mana zamil, mana sadiq. Kenapa? Kalau kita tak bisa mengenal ahlun nifaq, orang-orang munafik, kita terjerumus dalam upaya manipulatif mereka. Kita ambil contoh. Satu kelompok yang punya karakter-karakter nifaq. Contohnya Syiah. Itu nifaknya global. Nifaknya sudah besar. Kemunafikannya orang Syiah ini sudah besar. Kenapa saya katakan demikian? Mereka mencaci maki para sahabat. Tapi satu sisi, mereka berbuat baik seolah-olah mereka ini muslim sejati. Padahal tidak. Contoh yang lain. Tidak ada yang lebih maksum daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi Syiah, Imam 12 itu maksum. Bagi Syiah, Imam 12 itu maksum. Artinya, Nabi disetarakan dengan Imam 12. Dalam akidah kita yang baik, yang benar, bukan begitu. Ini poin penting. Maka Syiah punya satu label pada diri mereka. Namanya taqiyah. Taqiyah itu selalu berbelit lidah. Bahasa lainnya begini, taqiyah itu yang dia katakan apa, yang dia sampaikan apa. Yang dia buat apa, yang dia lakukan apa. Nah, ini taqiyah namanya. Ketika dia berbuat salah, dia akan mencoba membenarkan kesalahan tersebut dengan dalil-dalil yang mereka miliki. Dan Syiah banyak sekali merubah hadis-hadis Nabi. Banyak sekali, tidak sedikit. Maka oleh para ulama, Syiah ini masuk dalam kategori ahlun nifaq, pelaku-pelaku kemunafikan. Ada golongan yang lain yang sama besarnya, ada. Namanya Al-Khawarij. Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini mengaku salat ibadah. Tapi mereka dengan mudah membunuh manusia. Mereka tak yakin pada ayat-ayat yang lain. Tapi mereka yakin pada ayat-ayat tertentu. Allah kata, man qatalat nas maka faka'annama qatalat nas jami'an. Barang siapa yang membunuh manusia seolah-olah telah membunuh semua manusia. Tapi bagi orang Khawarij, berimankah dia? Rajinkah dia ibadah? Tapi kalau tak sejalan dengan mereka, Islam sekali dia,
ibadah dia rajin, tapi dia tidak sama dengan kaum Khawarij, maka oleh kaum Khawarij harus dibunuh. Darah mereka halal. Jadi darah-darah kita nih, bagi kaum Khawarij itu adalah darah yang halal untuk dibunuh. Dulu ada namanya LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII. Itu bapak-bapak nih jelas kenajisannya. Jadi kalau bapak masuk masjid mereka, itu lantai masjidnya wajib dipel. Wajib ya. Maka kita nih najis. Najis kita. Tapi mereka paling bersih. Menurut mereka. Jadi kita nggak bisa masuk masjid mereka. Mereka langsung ambil kain pel. Mereka langsung pel bekas kaki kita tadi. Nah, coba bayangkan. Ini bahaya. Ada lagi namanya Ahmadiyah. Jelas kenifakannya. Kelompok-kelompok yang mengaku berislam dengan baik, tapi mereka punya misi di balik. Ada lagi kelompok Murji'ah yang memudahkan dosa-dosa besar. Seolah-olah orang yang tidak berjilbab itu tidak dosa besar. Orang yang tidak sholat tidak melakukan dosa besar. Padahal dalam pemahaman akidah yang baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang tidak sholat itu dosa besar. Orang yang tidak menutupi aurat, tidak menutupi diri dia, tidak menutupi aurat, dia pelaku dosa besar. Orang yang minum minuman khamar dosa besar. Orang yang tidak melakukan ritual-ritual keagamaan dalam rukun iman, itu pelaku dosa besar. Tapi bagi mereka tidak. Murji'ah tidak. Semua kesalahan itu dikembalikan kepada diri dia masing-masing. Hati dia yang menentukan. Kalau hati dia masih terkonek kepada Allah, meskipun dia tak sholat, dia masih tetap orang baik. Ini dia Pak. Dan ini konteksnya Murji'ah, munafik. Ada orang-orang yang lebih nifak di balik itu. Ada kaum orientalis. Kaum-kaum orientalis, kaum-kaum liberalisme, sekulerisme, pluralisme. Mereka pelajari Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Tu'jibuka ajsamuhu. Wa iyakulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Coba kau dengarkan perkataan mereka itu. Seolah-olah membuat kita terpedaya, termanipulasi dengan apa yang mereka sampaikan. Ternyata ada udang di balik udang. Karena mereka punya misi di balik itu segala. Mereka seolah-olah punya misi tertentu. Apa misi dia? Misi dia adalah menggulingkan Islam, menghancurkan Islam. Maka musuh kita hari ini bukan hanya orang kafir saja. Bukan hanya Yahudi saja. Musuh kita hari ini adalah orang Islam itu sendiri. Yang tergoreskan dalam hati dia. Yang sudah distempel oleh Allah dalam hati dia. Tentang kenifakan dan kemunafikan. Ini berat Bapak Ibu. Maka Islamophobia itu musuh kita. Islamophobia itu dua. Dari Islam dan dari orang-orang kafir. Dari orang kafir itu kaum-kaum Yahudi. Orientalis. Dari orang-orang Muslim yang kerjasama dengan orang-orang orientalis tadi. Dan itu tidak sedikit, banyak. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia. Maka kata Allah, persoalan kemunafikan ini, itu bukan persoalan sepele. Karena kata Nabi, kelak yang mengisi akhir zaman ini adalah orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Nanti orang-orang munafik di muka bumi ini banyak sangat. Mereka punya kekuasaan dan kekuatan. Orang kafir besar. Tapi kemudian ada juga orang-orang munafik yang besar. Yang jauh lebih besar. Ini sekarang sedang beredar tentang persoalan antara pengkhianatan dan kemunafikan di antara umat muslim. Sedang tersebar. Ada yang mendukung, ada yang tidak setuju, ada yang tidak mendukung, ada yang mendukung. Persoalan, ada yang mengatakan bahwa mereka membantu demi sesuatu. Ada kepentingan di baliknya. Terlepas daripada persoalan demikian. Ini poin penting Pak. Perang antara Iran dengan Israel. Apa kata mereka? Ini sama-sama punya tujuan. Iran punya misi, Israel punya misi. Israel jelas kekufuran mereka. Sementara Iran
juga punya misi tertentu di balik itu, kata mereka. Ada yang mengatakan Iran ini adalah kelompok-kelompok munafik yang menyembunyikan kepentingan mereka di balik kepentingan Gaza dan Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas daripada itu sekali, maka kita harus bisa memandang dengan kacamata yang baik. Mana yang pengkhianat, mana yang musuh, mana yang lawan, mana yang munafik, mana yang betul-betul kita harus. Dan ini adalah sikapnya orang muslim. Saatnya umat muslim menentukan sikap. Saatnya umat muslim menentukan sikap. Dan jangan pernah tertipu dengan kondisi-kondisi kita seperti ini. Kita senang dibombardir, sangat senang. Hancur lebur. Tapi kita tidak boleh terpedaya. Tidak boleh terpedaya. Banyak orang yang melakukan atas nama Gaza dan Palestina, tapi demi kepentingan-kepentingan tertentu. Kita ambil contoh. Dulu banyak orang-orang yang melakukan donasi atas nama Palestina, tapi mohon maaf, juga ada sebagian di antara mereka yang menyelewengkan hak-haknya rakyat Palestina. Mengatasnamakan Palestina, Gaza, tapi mereka menyembunyikan kepentingan pribadi di balik nifak. Ada orang-orang yang memanfaatkan demikian banyak. Dan ini skalanya global, tidak lagi skalanya hanya kecil, enggak. Dan ini kesempatan. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menghabiskan sehabis-habisnya. Semoga orang-orang yang punya misi di balik itu, Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Dan kita berpihak pada Palestina, dan kita berpihak kepada Gaza. Terlepas daripada hancurnya Gaza. Dan kita berdoa. Kata Allah kata Nabi dalam hadisnya, setidaknya kelak di akhir zaman ada 3 kekuatan besar yang akan membantu Palestina dan menjadi tentara perangnya orang-orang muslim. Yang pertama Irak, yang kedua Yaman, yang ketiga Yordania atau Syam. Syam ini Palestina, Yordania, Libanon dan Suriah. Nah, di mana kita orang beriman? Diterjemahkan oleh para ulama, ditafsirkan oleh para ulama tentang hadis tersebut. Kalau Irak, kita tahu kemunafikan mereka. Irak itu yang selalu berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib. Wal Hasan wal Husain. Kufah, Babilonia pada masa itu. Sementara kekuatan Yaman adalah negara yang selalu membela. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang tangguh, tapi selalu membela. Dan yang terakhir muncul para pejuang-pejuang sesungguhnya dari daerah Syam, Yordania, Palestina, kemudian Suriah, Libanon. Nah, ini poin penting perang kita di akhir zaman. Dan para pejuang mujahid itu akan lahir pada masanya. Lebih tepatnya pejuang-pejuang mukmin yang sejati. Maka tak bisa kita katakan demikian. Kalau Irak dia punya misi tertentu. Irak itu pernah pengkhianat. Irak itu terkenal akan pengkhianatannya kepada umat muslim. Ali dia berkhianat kepada Ali. Rakyat Kufah yang meminta Al-Husain untuk datang memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Ketika sampai justru mereka yang ikut menghabisi ya Al-Husain di perbatasan yang disebut dengan Karbala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sekarang harus bijak mencari tahu mana musuh, mana kawan, mana sahabat, mana orang-orang beriman. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Apa kata Dr. Aid Al-Qarni? Maka perlu kita memahami karakter-karakter orang-orang munafik. Dari sekian banyak kata Dr. Aid Al-Qarni, 30 tanda orang munafik. Diambil oleh Dr. Aid Al-Qarni. Kita cek satu persatu, tapi kita ambil yang pentingnya saja. Kata Dr. Aid Al-Qarni, salah satu tanda orang munafik yang berkaitan tentang keadaan umat muslim hari ini, lamzul mutawwi'ina minal mu'minina wassalihin. Ada orang-orang mukmin, ada orang-orang muslim dan orang-orang kufar yang melecehkan orang-orang yang taat kepada Allah. Hari ini kita dibenturkan antara satu dengan yang lain. Yang membenturkan kita manusia-manusia yang punya kepentingan. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita hari ini melecehkan satu dengan yang lain. Kita suka merendahkan orang lain. Seolah-olah kita ini sudah ahli ibadah, tapi kita rendahkan orang lain. Kita tidak tahu apakah mereka itu ahli ibadah atau tidak. Tujuannya kita dibenturkan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Dan umat muslim yang dibenturkan ini
Itu tujuannya ada. Ada. Apa tujuannya? Tad'iful mu'minin. Melemahkan kaum muslimin. Melemahkan orang-orang beriman. Apa hukumnya melecehkan orang-orang beriman yang taat kepada Allah? Sibabul muslimin fusuk. Wa qitaluhu kufr. Mencaci maki orang muslim. Itu kefasikan. Yang jelas-jelas mereka beriman kepada Allah. Kita caci dia, kita maki dia. Itu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Membunuh dia adalah kekufuran. Jadi ini perbuatan-perbuatan yang sangat sering kita temukan hari ini. Seorang muslim melecehkan, merendahkan muslim yang lain. Umat muslim, di antara sesama muslim, harus saling menjaga aib. Harus saling menjaga aib. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu, umat manusia akan saling menyebarkan aib setiap orang di antara mereka. Mudah kita temukan aib saudara kita. Kenapa? Karena mudahnya manusia menyebarkan aib. Sekarang tak ada privasi jadi setiap orang, Pak. Bahkan suami istri sekarang itu mudah sekali menyebarkan aib rumah tangga dia di media sosial. Seolah-olah tidak punya rasa malu. Inilah masalah kita hari ini, Pak. Kita sekarang terlalu mudah meremehkan, terlalu mudah menyebarkan aib-aib saudara kita. Tanpa mau berfikir untuk menutupi dia. Man satara muslim, man satara mu'min, satara Allah yawman qiyamah. Seorang mukmin muslim yang menutupi aib saudara dia, Allah tutupkan rapat-rapat aib dia di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah satu di antara perbuatan nifak itu kata dokter Adal Kabi adalah melecehkan orang-orang yang beriman. Yang kedua, al-istihza, mengolok-olok. Nah ini poin penting, Pak. Maka nifak itu tadi ada dua. Ada nifak dari orang kufur, orang-orang kafir. Ada nifak dari orang-orang muslim. Orang-orang nifak dari ahlul kufar itu sengaja, Pak. Tahu kita. Mereka bertujuan untuk mengolok-olok, menghancurkan Islam. Itu kita jelas. Dia lecehkan Al-Quran. Dia lecehkan Nabi Muhammad. Dia lecehkan Islam. Dia lecehkan Allah. Dia lecehkan para sahabat. Syiah itu, dia caci maki para sahabat. Dia caci maki Aisyah. Bahkan Umar bin Khattab, orang yang sangat terkenal membela umat muslim ini, Islam ini, mereka caci maki sehabis-habisnya. Mereka buat gambar Umar bin Khattab itu dengan gambar babi. Itu Syiah. Pertanyaannya adalah, berimankah mereka kepada Allah? Beriman. Menurut mereka. Percayakah mereka akan Rasulullah? Mereka percaya. Maka ada umat muslim yang seperti ini. Mereka mengaku muslim. Tapi mengapa mereka mengakukan hal tersebut? Nifak, kemunafikan dalam diri dia. Mengolok-olok dan melecehkan al-istihza. Ada orang-orang yang melecehkan Al-Quran. Banyak. Diinjaknya Al-Quran. Dikencinginnya Al-Quran. Kemudian didudukinya Al-Quran tanpa busana min ahlul kufar. Tapi apa pelecehan terbesar yang dilakukan umat muslim terhadap Al-Quran? Tidak menjalankan isi Al-Quran dan mengingkari kebenaran Al-Quran. Umat muslim yang mengingkari kebenaran Al-Quran, yang mengingkari Al-Quran, yang tidak menjalankan isi Al-Quran dan mengingkari isi dia, mereka sesungguhnya munafik. Mereka sesungguhnya munafik. Ada yang seperti ini? Ada. Ada orang-orang yang tak setuju dengan Al-Quran yang mengatakan nikah beda agama haram. Ada orang-orang yang tidak setuju dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa LGBT itu haram. Ada yang tidak setuju dengan yang mengatakan, tidak setuju dengan Al-Quran yang mengatakan khamar itu haram. Zina itu haram. Jilbab, tidak berjilbab itu haram. Ini semua Bapak Ibu terdapat di dalam Al-Quran. Mereka yang tak sejalan dengan Al-Quran, mereka pasti akan mengingkari makna yang tersebut di dalam Al-Quran.
Maka yang disebut inilah yang disebut dengan nifaq yang besar, yang munafik. Tapi kami Ustaz, sebagian ayatnya kami percaya, sebagiannya lagi kami ingkari. Itu masalahnya. Mengingkari sebagian ayat Al-Quran dan menjalankan pada sebagian. Ini poin Pak. Yang menjalankan sebagian ayat, yang suka dengan dia, yang dia sukai ayat tersebut dia dilakukan. Yang tak dia sukai daripada ayat yang dia tinggalkan. Nah, ini poin penting Pak. Maka pengkhianatan terbesar seorang muslim terhadap Al-Quran adalah mengingkari isi ayat Al-Quran. Maka jangan pernah kita meninggalkannya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apa kata Allah? Tidak usah kamu meminta maaf kepadaku, kata Allah, karena kamu sudah kafir setelah engkau beriman kepada Allah. Apa maksudnya? Kalau dia murtad jelas. Ada orang keluar daripada Islam, irtadda ad-dini, keluar daripada Islam, murtad dia, jelas. Tapi ada orang-orang dia murtad secara tidak sengaja, bukan tidak sengaja, secara tidak diketahui. Maksudnya bagaimana? Kita ini bisa kufur, bisa murtad secara tanpa kita sadari. Apa itu? Menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan itu orang kufur secara tanpa sadar. Orang yang sudah mengakui manusia lebih hebat daripada Tuhan, dia kafir secara tidak sengaja. Maksud tidak sengaja di sini, tanpa dia sadari, dia telah kufur dan kafir. Dia yang menjadi masalah. Kalau dia mengatakan dengan resmi, saya keluar daripada Islam, itu jelas murtad dia. Yang menjadi masalah itu, dia tak menyatakan keluar daripada Islam, tapi perbuatannya sudah perbuatannya sudah tampak bahwa dia itu keluar daripada Islam. Contohnya, percaya kepada Tuhan selain daripada Allah. Menjadikan manusia Tuhan selain daripada Allah. Mengagungkan manusia melebihi pengagungan dia kepada Allah. Mengagungkan manusia melebihi pengagungannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bahaya Pak. Karakter-karakter seperti ini itu di akhir zaman banyak diisi oleh manusia. Yang terakhir, gemar melakukan sumpah dalam rangka melindungi diri. Kata Allah di dalam Al-Quran, ittakhadhu aymanahum judnatan fasaddu an sabilillah. Tadi kata Allah dalam Al-Quran tadi ada kalimat aiman, ittakhadhu. Mereka selalu mengambil sumpah sebagai bentuk perisai bagi diri. Wallahi kami ini muslim. Wallahi kami ini beriman. Tapi ternyata di balik sumpah tadi ada dusta. Makanya ini mungkin dasar munculnya kalimat jangan ada dusta di antara kita. Mungkin itu. Jangan ada dusta di antara kita. Ternyata orang-orang yang suka bersumpah itu bagian daripada kemunafikan. Jangan mudah bersumpah. Karena orang yang mudah bersumpah mesti mudah mengingkari sumpah. Karena dia tahu Pak, kalau dia yakin beriman dia tidak akan mudah bersumpah. Orang yang melanggar sumpah, dia wajib bayar kafarat. Wajib bayar kafarat. Setidaknya berpuasa 3 hari. Setidaknya berpuasa 3 hari. Atau tat'imul miskin, setidaknya memberi makan orang miskin 6. Itu kafaratnya orang yang bersumpah. Ada orang bersumpah kepada Allah, wallahi, tapi dia ingkari sumpah tersebut. Dia wajib bayar kafarat. Wajib. Sekarang pertanyaannya, kalau orang yang bersumpah tapi dia ingkari, dia wajib bayar kafarat. Bagaimana dengan orang yang sumpahnya palsu? Sumpahnya bermain. Sumpahnya dusta. Wajib bayar kafarat dan wajib bertaubat kepada Allah. Coba bayangkan. Dan ternyata perbuatan orang munafik pada masa baginda Nabi Muhammad SAW yang ingin membunuh baginda Nabi,
di Madinah itu, mereka ketika dikatakan oleh sebagian sahabat bahwa kami tak percaya kepada kalian lagi, kata sahabat, apa kata mereka? Wallahi, sesungguhnya kami beriman kepada Allah, nu'minu billahi wa rasuli. Apa kata kaum munafik pada masa itu? Ada sahabat Nabi tahu akan perbuatan mereka yang munafik itu. Mereka kata, kami tak akan percaya kepada kalian. Sesungguhnya kalian telah berkhianat kepada Islam. Apa kata mereka? Wallahi nu'minu billahi wa nu'minu bi rasulillah. Bayangkan, Bang. Mereka berani berkata, kami bersumpah bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Esa dan kami beriman kepadanya. Dan Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah dan kami beriman kepada dia. Artinya kita ditipu. Siapa yang menipu kita? Orang munafik. Apakah mereka berada di antara kita? Mereka berada di antara kita. Maka mohon maaf Pak, musuh yang sulit untuk kita tebak itu orang munafik. Kata Allah, kata humul adu, mereka betul-betul musuh itu. Fahdharhum, jauhi mereka. Mohon maaf Pak. Kenapa Allah suruh kita menjauhi orang munafik? Ada di dalam Al-Quran, ada. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kalau kita masih duduk bersama mereka orang-orang munafik, idzan antum misluhum. Kita yang masih duduk dengan orang munafik, bagian daripada kemunafikan itu. Nah, sekarang ini sebenarnya kalau didetailkan, ini mesti Bapak Ibu bisa tahu. Nah, dari 3 tadi sudah nampak. Ada orang yang suka mengolok-olok Islam, sesama Muslim 1. Ada orang yang melecehkan umat Muslim 2. Ada orang-orang yang berdusta 3. Dah nampak Pak. Tapi masalahnya, ada. Apa masalahnya? Kita tak yakin kalau mereka itu munafik. Kadang kita masih duduk bersama dengan mereka. Kadang kita masih ingin mendengarkan perkataan mereka. Apa kata Allah? Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Seolah-olah perkataan dia itu betul, bagus, membuat kita tercengang. Tapi ternyata dusta. Kita tahu Pak, kita sadar. Tapi kita masih bersama dengan mereka. Yang menjadi masalah bukan itu. Kata para ulama, kenapa Allah mengancam orang-orang yang masih duduk dengan munafik? Kalau iman dia kuat, masih dia berada pada posisi yang baik, itu masih aman. Tapi yang ditakutkan oleh Allah adalah ketika duduknya manusia orang-orang beriman bersama orang-orang munafik, iman dia tak kuat, goyang dia jadi munafik. Sekarang saya kasih contoh seperti itu. Ada ndak orang yang membela Abu Janda itu? Saya tanya Bapak Ibu, ada ndak orang yang membela Abu Janda itu? Yang membela Abu Janda itu orang kafir atau orang Muslim? Ada ndak yang membela Ade Armando itu? Yang membela Ade Armando itu Muslim atau kafir? Muslim. Itu baru sekecil atau mungkin bagian kecil daripada orang-orang yang kita sebutkan sebagai ahlul munafiqin. Orang-orang munafik. Dan masih banyak lagi Pak. Masih banyak. Pertanyaannya adalah, di mana letak nifaknya 2 orang tadi? Yang satu tidak mengakui adanya perintah salat dalam Al-Quran. Yang satu melecehkan Islam, melecehkan baginda Nabi, melecehkan umat Muslim, bahkan berkhianat kepada Islam dengan membela orang-orang kufar. Orang-orang ahlul kufar. Dia bela orang kufur, dia caci maki orang Muslim. Itu nifak yang paling jelas sekarang. Jadi mohon maaf. Kalau ada yang membela Israel itu munafik jelas itu. Tapi saya tak katakan yang lain ya. Kalau ada yang membela orang-orang Israel, berarti tandanya munafik. Itu biarkan aja lah, itu urusan-urusan dia itu. Enggak Pak, kita mukmin harus punya sikap. Orang mukmin wajib punya sikap. Kalau ada umat mukmin yang tidak punya sikap, berarti dia bukan orang beriman. La yu'min. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Allah menyebutkan karakter itu langsung di dalam Al-Quran. Artinya
kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi karakter-karakter tersebut. Baru 3, dia 30. Berarti masih berapa banyak? Masih ada 27. Maka kira-kira hidup kita ini penuh dengan apa? Rambu-rambu. Salah buat, terjerumus kita. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini, tadi pagi hari ini, bisa menjadikan kita orang-orang yang kokoh dengan keimanan. Setidaknya kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang beriman bersama dengan kita, dan orang-orang yang selalu kita perjuangkan keimanan, orang-orang yang selalu bersama kita dalam mengingatkan kebaikan dan keimanan dan ketakwaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirina hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'idna dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadha al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan sadiqah wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadha al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma jannibna minan nifaq. Allahumma jannibna minan nifaq. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.